untuk yang sederhana soal Endar ini sebenarnya kan tune at the top di negeri ini harus sudah mulai ngomong, hentikan itu, kamu bikin noise saja, kan harusnya begitu Pak ya. Upaya Brigjen Endar Priantoro melaporkan Ketua KPK dan Sekjen KPK ke Dewas ini sudah langkah yang tepat Pak? Ya, walaupun saya sedikit skeptik ya, karena kan Dewas ini bagian dari masalah sekarang. Dulu kadang-kadang kita panggil Pak Heha Mahua ikut hadir atau panggil senior-senior yang lain supaya kita aja nggak abuse juga kan. Mentang-mentang Saud jadi pimpinan nih, gimana nih? Makanya dulu Pak, senior-senior itu kita panggil ikut ke dalam karena kita bisa juga salah. Agak berbeda dengan sekarang ini. Udah hampir 4 tahun ya mereka nggak pernah berdialog dengan senior-senior terdahulu sehingga mewariskan nilai-nilai itu ya bablas kemana-mana gitu Pak. Saya mau tanya soal kasus yang terbaru juga mengenai Rafael Alun Pak. Kalau nama yang bersangkutan sejujurnya saya katakan saya ingat. Yang saya ingat justru orang lain. Karena itu menarik banget orang ini, high profile person juga. Karena itu istrinya masuk, rekening ke istrinya, dan PPATK curiga, makanya lapor ke kita. Saya nggak usah nyebut siapa orangnya, yang jelas dia penyelenggara negara, yang ada rekening dia dan istrinya masuk. Saya lihat memang itu nggak di follow up, tapi seingat saya, disposisi saya ketika itu, kepada orang ini, yang sekarang ini masih menjabat itu, saya katakan, dalamin orang ini, cari, kalau bisa TPPU-kan. Karena dia penyelenggara negara, nggak menutup kemungkinan itu korupsi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, akhir-akhir ini ada fenomena yang tidak biasa di Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu seorang mantan Direktur Penyelidikan KPK, Brigadir Jenderal Endar Priantoro, mengadukan Ketua KPK, Pak Firly Bahuri, dan Sekjen KPK, Pak Cahya Hardianto, ke Dewan Pengawas KPK setelah Pak Endar Priantoro diberhentikan secara hormat dari KPK dan dikembalikan kepada Polri sebagai induk organisasinya. Bagaimana masalah itu bisa terjadi dan sebenarnya apa hubungan antara KPK dengan Polri? Maka telah hadir bersama dengan saya Pak Saud Situmorang, mantan komisioner KPK. Saya akan sapa Pak Saud Situmorang. Salam Pak. Halo Pak, apa kabar? Baik Pak Saud, terima kasih. Pak, Bapak tentu mengikuti kasus atau masalah yang belakangan ini terjadi di KPK, yaitu ketika Brigadir Jenderal Endar Priantoro, mantan Direktur Penyelidikan KPK, kemudian diberhentikan secara hormat, dikembalikan kepada Polri, tetapi kemudian Polri mengembalikan lagi kepada KPK sehingga posisinya terkatung-katung, dan kemudian Pak Endar Priantoro mengadu kepada Dewan Pengawas KPK. Pak Saud, sebenarnya bagaimana sih rule of the game terkait dengan penugasan anggota Polri atau kejaksaan di KPK? Apakah sesuai dengan masa tugas seperti surat tugasnya, atau kemudian oleh pemimpin Polri bisa saja diperpanjang dan pimpinan KPK harus menerima perpanjangan itu? Gimana Pak Saud? Silakan Pak. Terima kasih Mas Mahendra sudah mengajak saya untuk mencerahkan publik ya. Terima kasih juga pada Tribun semuanya. Jadi bekerja di KPK, pegawai negeri lain atau aparat penegak hukum lain, itu termnya biasanya 4 tahun. Itu setelah proses ya Pak. Di depannya ini ada proses. Kita mengajukan pingin bukti jaksa, pingin pengutu auditor, kirim surat ke BPKP, BPK, ke Polri dan seterusnya. Jadi ada TikTok ya Pak, ada komunikasi ya. Nggak ujuk-ujuk terus gini. Jadi komunikasi itu tentunya dari Biro SDM. Tentunya itu rapat dari pimpinan dari KPK dengan kemudian bersama Biro SDM. Nah, 4 tahun pertama kalau dianggap perform dan kita anggap baik, diperpanjang 4 tahun lagi.
Nah, baik juga diperpanjang 2 tahun, jadi 10 tahun. Kecuali kalau yang bersangkutan pingin bekerja di KPK kayak Novel CS yang kemarin itu. Nah, selama periode 4 tahun pertama, tentu kalau dia udah habis, dia akan kita tanya, saya pingin di sini. Walaupun pingin, kita tetap tanya ke instansi asalnya. Kirim surat tanya apakah memang ini mau diperpanjang di sini, sedangkan dia yang bersangkutan pingin. Nah, kemudian ada jawaban. Pokoknya ada surat menyurat, Pak. Ya. Nah, jadi sekali lagi, saya tidak tahu sekarang ini yang 4 tahun plus 2 tahun itu masih ada atau tidak, saya nggak tahu. Ya kan, tapi kan kemarin kita dengar katanya Mas Endar ini masih ada waktu sebenarnya, belum habis waktunya, 4 tahunnya belum habis. Nah, kalau tidak salah ya, nanti kita bisa lihat lah. Nah, itu pertama. Kedua, soal mengembalikan orang ini pun biasanya mengembalikan itu kalau dari KPK biasanya mengembalikan kalau ada masalah. Sama pimpinan yang sebelumnya itu kan ada yang masalah itu, yang kepimpinan sekarang. Nah, pengembalian kalau ada masalah dan kalau ada promosi. Jadi artinya promosi, nah itu kemudian itu juga ada komunikasi juga, Pak. Ya kan, komunikasi lah gitu untuk kemudian memastikan bahwa yang bersangkutan masih diperpanjang atau berada kemudian kembali ke instansi asalnya. Nah, soal memindah ini nggak gampang, Pak, di KPK. Bapak mungkin pernah tahu ya, bahwa kami berlima pernah dilaporkan ke PT UN ya, Pak. Ya, ketika kami memindahin orang, padahal itu rotasi aja, Pak. Rotasi internal ya, Pak? Ya, rotasi aja begitu. Yang dari sini pindah ke biro ini, pindah ke biro ini, dari unit ini pindah ke unit ini, ada yang lintas deputi dan seterusnya. Diadukan ke PT UN karena kita dianggap sewenang-wenang ketika itu. Melanggar nilai-nilai yang ada di KPK dianggapnya. Ketika kita lihat setelah dipindah, karena prosesnya di PT UN masih berjalan, ya, itu orang itu perform. Saya dalam satu pertemuan, kamu ini ternyata bagus kamu di tempat baru. Kamu bagus, kenapa mesti lapor-lapor di PT UN? Artinya kita di KPK itu, walaupun di challenge ke PT UN, kita nggak pernah marah, Pak. Saya rasa malah datang ke ruangan saya. Rasa malah pengacaranya itu loh, yang kemarin itu. Ya, datang ke saya dan beberapa staf menjelaskan bahwa PT ini kan berlangsung tanggal sekian-sekian persidangannya, kenapa pimpinan memindahkan kita gitu ya. Ini memindahkan loh ya, Pak, anak rotasi loh ya, gaji nggak berkurang, nggak berkurang. Nah, saya tanya yang tadi, kamu tuh bagus di tempat baru? Iya, Pak Saud, tapi passion saya nggak di situ. Sampai passion itu kita lihat, Pak. Ya kan, oke, terus persidangannya berlanjut, kemudian hasilnya adalah waktu itu kita harus mengembalikan, tetapi kemudian nggak lama kemudian ada kasus 57 orang itu, Pak. Jadi yang perlu saya ceritakan adalah tidak ada satu orang pun di KPK itu yang tidak di-challenge, Pak. Check and balance. Bahkan memindahkan orang pun, bahkan dia perform pun, dia bisa mengatakan, saya di situ bukan passion saya. Nah, sekarang sangat berbeda dengan yang ada sekarang. Bahkan mengembalikan orang padahal dia perform, bahkan ada persidangan yang 10 kali dilaksanakan dalam kaitan e-formula, dia perform di situ, tiba-tiba disuruh pulang gitu kan. Sehingga kita mikir-mikir, ini ada apa? Itu yang saya bilang tadi di salah satu TV swasta itu, saya bilang, oh ini politicking. Kira-kira gitu, Mas Mahendra. Ya. Pak, saya mohon dijelaskan, Pak, apakah di KPK itu ada semacam fatsun atau rule of the game mengenai perilaku yang harus dipenuhi atau nilai-nilai yang harus dijaga oleh pegawai KPK termasuk pejabat di KPK, Pak? Mungkin dikaitkan dengan flexing, Pak. Silakan, Pak. Ya, jadi di KPK itu ada 9 nilai. Saya menyingkatnya agak sedikit quote and quote lucu lah gitu. Singkatannya itu adalah jupe mandi tangker sebedil. Ya, jujur, punya peduli, ya, disiplin, tanggung jawab, berani, sederhana dan adil dan seterusnya itu. Ada 9 nilai itu tadi. Nah, nilai itu menjadi dasar semua perilaku insan KPK. Tentu praktis dengan keluarganya, karena itu ada kaitan dengan kinerja suami, kinerja istri. Tapi lagi-lagi kita harus hati-hati juga melihatnya. Flexing yang dimaksudkan itu seperti apa mereka di luaran, ya kan? Kita juga nggak boleh mengatakan
nggak boleh pamer-pamer. Ya memang ada unsur sederhana di situ. Oleh sebab itu kita sangat detail di KPK. Kalau umpamanya ada bahkan seorang tangan kanan megang tumbler, tangan kiri megang komputer, terus kakinya mencet lift, ya itu pun jadi masalah di KPK. Atau ketika saya konferensi pers dengan Pak Agus, pakai baju batik lengan pendek, ketentuannya lengan panjang, itu bisa ditegur, ditegur tertulis oleh pengawas internal ketika itu. Beda sama Dewas sekarang. Jadi flexing itu adalah berkaitan langsung dengan yang perilaku sederhana tadi, Pak. Itu dikaitkan dengan itu. Saya tidak tahu apakah sistem itu masih berlaku sekarang, tapi saya pikir itu masih saya lihat di Anti-Corruption Learning Center, 9 nilai itu masih berlaku, 9 nilai itu masih dipelihara, dan kalau kita tempelkan kepada pimpinan KPK yang sekarang ini, 9 nilai itu udah hilang sama sekali di kepala mereka. Ya. Pak, apakah nilai-nilai itu juga terikat kepada istri, kepada anak, atau keluarga yang lain dari pegawai KPK, Pak? Tidak ada tertulis seperti itu, tetapi include karena memang keluarga KPK itu adalah keluarga besar, biasanya sekali lagi itu tercermin di perilaku keluarga dan mereka juga sangat humble. Itu tercermin kalau kita lihat kalau mereka datang ya dalam acara-acara keluarga, mereka semuanya humble kok. Jadi sekali lagi flexing yang dimaksud dengan orang per orang di luar tentu KPK tidak bisa in touch langsung kecuali dia di dalam. Yang tadi saya katakan kita pakai baju batik ya lengan panjang tapi harusnya tapi dengan lengan pendek dan seterusnya, atau ngambil helm nggak dikembalikan itu bisa dipotong gaji dan seterusnya. Jadi style hidup, gaya hidup atau lifestyle di luar kita nggak bisa touch langsung pasti, itu pasti Pak. Tetapi kalau itu nanti ada kaitan langsung dengan perilaku suami atau istri, ya itu tentunya pengawas internalnya harus melihat gitu Pak. Ya, Pak, ketika ada pegawai atau keluarga pegawai yang melakukan flexing, apakah otomatis pimpinan KPK bisa memberhentikan atau mencopot dan mengembalikan ke instansi induknya, Pak? Atau ada satu proses tertentu di KPK untuk menentukan apakah orang ini atau keluarganya melakukan flexing atau melanggar 9 nilai-nilai dari KPK itu tadi, Pak? Ya nggak segampang itu, Pak. Makanya itu kan ada proses. Ya. Sama dengan ketika kemarin saya sama Pak Agus konferensi pers batik lengan pendek, ketentuannya lengan panjang, itu ditegur tertulis dulu sama pengawas internal. Nggak ada ujuk-ujuk saya langsung dipotong gajinya juga gitu kan. Jadi maksudnya ada proses. Jadi artinya kalau memang itu ada flexing di luar, tentu ini kan akan ditanyakan, diklarifikasi. Nggak kemudian langsung vonis pemberhentian. Karena tadi kan sudah kita sepakati, ada MOU antara Polri dengan KPK itu, bahwa semuanya itu berproses. Tidak ada yang terjadi seketika begitu saja. Ada proses yang dilangsungkan. Sehingga kemudian proses pengawas internal, proses kemudian kalau dulu itu deputi PPM, pengawas internal pengaduan masyarakat, itu bekerja, berproses. Dan kemudian ada sidangnya juga, karena waktu itu ada yang namanya ada dewan di sananya yang bersidang untuk membahas mana-mana kala ada masalah yang menyangkut perilaku pegawai yang terkait dengan 9 nilai tadi. Jadi nggak ada ujuk-ujuk main berhenti-berhenti atau dan seterusnya, nggak. Itu berproses. Dan biasanya juga di masa lalu dewan ini yang melakukan persidangan terhadap pegawai yang diduga melakukan pelanggaran 9 nilai tadi. Nah itu ada unsur luarnya. Berbeda dengan Dewan Pengawas saat ini, ada orang dalam semua. Dan kemudian ada pegawai di situ, ada deputi, dan kemudian nanti dewan ini atau tim ini akan melapor kepada pimpinan tindakan apa yang harus diambil. Ada berproses Pak, dan itu biasanya nggak ujuk-ujuk lah. Ya. Lama, berapa kali sidang, dan seterusnya gitu Pak. Oke, Pak, saya ingin tanya, apakah ketika seorang pegawai dinyatakan melanggar nilai-nilai itu Pak, oleh pemeriksa internal di sana, apakah dia bisa mengajukan banding, Pak, atau melakukan upaya untuk tidak puas terhadap keputusan dari pemeriksaan internal di KPK, Pak?
Ya, tentu bisa, tentu juga. Bahkan ya kalau dia merasa tidak selesai di dalam, sama dengan waktu mereka melaporkan kita ke PT UN itu, mereka kan mulai dengan dialog dulu dengan kita. Ya, Tapi kita pun dengan putusan itu, dan kemudian ya mereka mengadukannya keluar dari di ranah hukum gitu. Jadi sekali lagi semua proses due process of law itu ya kita hormati. ya, Iya, due process of law itu due process of administration, due process of kode etik dan seterusnya itu ada, Pak. Ya, jadi nggak terjadi begitu saja. Yang intinya adalah seperti yang saya katakan di depan tadi, di KPK tidak ada satu orang pun yang tidak boleh di check and balance. Pimpinannya, pegawainya, semuanya. Ya kan? Itulah yang akan menegakkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kejujuran dalam keseluruhan 9 nilai itu. Jadi ada prosesnya, dan dia kalau tidak merasa tidak atau katakanlah dizolimi atau kemudian ada proses. Nah, oleh sebab itu di dalam melakukan proses pemeriksaan itu ada banyak pihak yang terkait, dan kita menyertakan dari luar. Dulu kadang-kadang kita panggil Pak Heha Mahua ikut hadir, atau panggil senior-senior yang lain, supaya kita aja nggak abuse juga kan. Mentang-mentang Saud jadi pimpinan nih, gimana nih? Makanya dulu Pak, senior-senior itu kita panggil ikut ke dalam, karena kita bisa juga salah. Agak berbeda dengan sekarang ini. Udah hampir 4 tahun ya, mereka nggak pernah berdialog dengan senior-senior terdahulu, sehingga mewariskan nilai-nilai itu ya bablas kemana-mana gitu Pak. Oke, Pak, apakah menurut Pak Saud upaya Brigjen Endar Priantoro melaporkan Ketua KPK dan Sekjen KPK ke Dewas ini sudah langkah yang tepat, Pak? Ya, walaupun saya sedikit skeptik ya, karena kan Dewas ini bagian dari masalah sekarang. Ya, Bapak kan sudah dengar kemarin ada salah satu pimpinannya bahkan sudah mendekati pidana dan diduga pidana, bahkan mereka tidak menyelesaikan itu dengan benar, dia kembali begitu saja. Ya. Saya khawatir, saya harapannya ya tentu kita berharap Dewas ini akan melakukan pekerjaan, kinerjanya baik, dan melihat bahwa ada abuse of power yang dilakukan oleh pimpinan KPK dalam ini plus Biro SDM-nya, yang kemudian bisa kita anggap itu menjadi sebuah langkah yang menciptakan kepastian di dalam pembinaan jenjang karir orang di KPK. Ya kan? Salah satunya kemarin saya katakan dilaporkan ke PT UN, kita tiap hari ketemu tuh dengan yang bersangkutan, kerja dia. Jadi nggak ada kaitan dengan kita benci dengan seseorang. Jadi Endar melaporkan juga, maka dia kata-kata tadi kan waktu melaporkan dia bilang diuji. Kita uji ini sebenarnya seperti apa gitu. Endar yang perform seperti itu kemudian diperlakukan secara tidak adil. Yes, tidak adil dong. Sedangkan Kapolrinya saja sudah memperpanjang dan dia juga berkinerja. Kok tiba-tiba dia dikeluarkan begitu saja? Belum lagi kemudian kalau dia keluar, posisinya di Polri seperti apa? Kan kita harus dipikir ke jenjang karir orang. Agak berbeda dengan salah satunya yang kemarin jadi Kapolda. Itu mungkin jadi promosi dan seterusnya. Ya. Jadi makanya saya katakan, saya tidak mengatakan Endar sedikit skeptik ya, tapi kita mendorong Dewas ini udahlah, Pak Dewas ini tolong, Anda yang tinggal beberapa bulan lagi, bekerjalah dengan baik untuk kemudian mewariskan nilai-nilai 9 nilai yang ada di KPK itu berlaku adil untuk semua orang, supaya kita bisa melihat masa depan pemberantasan korupsi di KPK itu menjadi sebuah institusi yang menjadi harapan. Kira-kira gitu Pak, ya. Pak Mahendra. Pak Saud Situmorang, boleh cerita dong pengalaman Bapak dan pengetahuan Bapak bagaimana proses seleksi yang dilakukan oleh KPK ketika meminta tenaga dari Polri, Kejaksaan atau instansi lain untuk masuk sebagai penyelidik atau penyidik di KPK. Apakah orang-orang yang dikirim oleh instansi itu secara otomatis harus diterima oleh KPK atau KPK boleh menolak orang-orang yang dikirim itu, Pak? Silakan, Pak. Ya, dimulai dari analisis ya Pak. Ya. Kita umpamanya katakan kita perlu sekian penyidik. Ya, tentu juga itu kita siapkan, kita sediakan juga dengan fasilitas gedung kita. Gedung yang sekarang kan udah penuh itu Pak. Ya. Jadi maksud saya waktu kita memintakan sekian penyelidik, sekian jaksa, sekian
katakanlah itu apa namanya akuntan atau katakanlah itu auditor dan seterusnya, kita mengajukan surat. Ya. Mengajukan surat kepada mana-mana instansi, kadang-kadang juga terbuka karena kita juga merekrut dari publik, ya kan Pak. Nah setelah kemudian masuk surat, kalau dari instansi biasanya laporan resmi, report resmi, mengajukan pemain dari Polri, mengajukan sekian nama, menyebutkan biodatanya, bla 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 bla, gitu terus. Nah terus kemudian kalau dari jaksa dan seterusnya. Nah setelah itu kita terima, kita melakukan tes, psikotes, dan itu standarnya paling tinggi Pak. Pernah sekali waktu, saya nggak usah nyebut instansinya, ngirim 35 orang, 1 orang juga nggak masuk. Ya, itu instansi, saya nggak nyebut instansinya ya. 1 orang juga nggak masuk, 35, pokoknya 20 lebih lah gitu ya. Nah kemudian, kalau kita bicara standarnya, itu yang paling tinggi itu integritas Pak. Jadi pernah sekali waktu ada orang EQ-nya sekitar 140 lebih seingat saya, 150 pokoknya segitu lah, EQ-nya tinggi sekali. Tapi saya tanya kepada panitia seleksinya, Ibu, bagaimana orang ini? Bagaimana pelaksanaan ujiannya? Iya Pak, kita bikin ketentuan bahwa dia sebenarnya nggak boleh buka komputer. Terus kita lihat dia buka Google, dicoret Pak. Padahal EQ-nya bagus. Ya, kita nggak butuh orang-orang yang pintar tapi tidak berintegritas. Nah, tim konsultan kita sangat independen di situ. At the end, 5 pimpinan KPK akan memutuskan, oh iya, you may join the KPK. Kamu boleh join dengan KPK. Dan oleh sebab itu kita selalu memberinya itu kepada konsultan yang benar-benar profesional. Sehingga kemudian kita tidak punya konflik of interest. Ini kebetulan karena orang Batak nih, temannya Saud nih. Nggak ada urusan itu Pak. Ya kan gitu. Nah oleh sebab itu makanya tes itu ada. Tes itu dilakukan. Nah oleh sebab itu saya beranggapan orang-orang yang sudah bekerja itu di KPK itu adalah mereka yang sudah standar integritinya sudah memenuhi. Soal dia nanti jadi ngaco itu soal lain. Karena kita lihat juga ada pimpinannya yang begitu juga. Udah masuk dia ngaco juga gitu ya. Itu soal lain. Nah itulah perlunya Dewan Pengawas Pak. Ya. Atau kalau dulu kita sebutnya pengawas internal. Kalau sekarang kan Dewan Pengawas itu kayak nunggu bola Pak. Kalau dulu enggak Pak. Pengawas internal itu makanya ngelihat. Itu Bos Saud kok begitu ya bajunya, nggak boleh tuh, tegur tertulis. Begitu juga yang lain, yang tadi di lift mencet pakai kaki dan seterusnya, atau yang ngambil helm nggak dikembalikan gitu dan seterusnya. Jadi sekali lagi proses itu ada Pak. Baru kemudian nanti kita bicara dengan Biro SDM, orang ini di sini, ini passionnya dia di sini, dia cocoknya di sini, nanti kita tempatkan di sini. Kan di KPK itu banyak deputi kan Pak ya, deputi pencegahan, penindakan dan seterusnya. Jadi itu disesuaikan. Jadi seleksinya cukup ketat Pak. Ya. Nah kemarin ketika kemudian Endar ini dikembalikan, pertanyaan kita adalah kalau kita bicara kinerja di KPK itu ada KPI Pak. Ya. Key Performance Indicators. Jadi setiap orang itu diukur. Tahun ini dia udah bekerja apa aja. Akan menarik kalau umpamanya Endar ini memang dikembalikan karena dia memiliki KPI. Itu baru. Ini kan nggak jelas Pak. Penjelasannya apa? Nah itu kembali Pak. Saya pikir itu Pak Mahendra. Ya, Pak Saud. Kalau saya tanya, apa saran Bapak supaya masalah Pak Endar Priantoro ini menemukan solusinya Pak? Apa saran Bapak? Saya berharap Pak Sigit, Pak Kapolri firm ya, jangan berubah. Nanti kalau berubah pasti akan menimbulkan masalah baru, ya kan? Jadi Pak Kapolri firm saja di situ. Terus kemudian sudah memang disepakati dia harus kembali. Jangan goyah lagi. Kalau goyah lagi nanti menimbulkan masalah baru. Supaya kemudian Dewasnya juga memaklumi bahwa surat menyurat itu sudah dilakukan. Bahkan beberapa hari sebelum itu surat dikeluarkan bahwa Kapolri sudah ngirim surat kan Pak? Ya. Kalau nggak salah kronologisnya begitu. Jadi sekali lagi saran saya seperti itu. Dan saran kita kepada KPK ya memang agak sulit Pak. Karena memang mereka sudah tertutup pintu hatinya untuk melihat upaya-upaya baik. Bapak ngomong apa aja udah nggak didengar Pak. Jadi saya juga nggak mau ngomong apa lagi kalau ke KPK. Udah nggak didengar pokoknya. Tapi kalau saya mau menghimbau, please, waktu Anda hanya tinggal beberapa hari, tinggalkanlah kesan yang baik selama Anda berada di KPK. Walaupun katakan hujan setahun ini, 4 tahun ini, mungkin bisa jadi hujan panas setahun ini bisa dengan hujan sehari ini bisa diatasi dengan memperlakukan secara proper persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Pak Sohendar ini.
Apalagi kemarin sudah terlihat ada respon dari anggota Polri yang lain. Mereka soliditasnya cukup tinggi. Ini kan jadi menimbulkan suasana kerja yang nggak baik, Pak. Ya. Itu yang selalu kita jaga selama ini. Dulu kan Bapak tahu ada pengawas itu, ada yang namanya pegawai internal, eksternal. Itu kita coba blend dan sehari-hari mereka ketemu. Nah, dengan kayak begini kan jadinya kesannya dikotomi itu menjadi lebih tinggi. Ya kan? Kenapa yang dikembalikan Polri aja, Moy? Bisa jadi kayak begitu gitu. Ada orang yang lain mungkin kinerjanya biasa-biasa, sehingga kemudian menimbulkan implikasi lain. Oleh sebab itu, saya pikir Kapolri POM saja untuk dia tetap di situ, untuk kemudian memastikan bahwa kita tidak abuse terhadap orang yang sudah mendharma baktikan dirinya di KPK sekian lama itu, Pak. Gitu, Pak. Ya, Pak Saud Sitomorang, sepengalaman Bapak menjadi komisioner, pernahkah penyidik atau penyelidik itu berbeda pendapat dengan pimpinan KPK mengenai sebuah kasus, dan biasanya bagaimana cara penyelesaiannya, Pak? Ya, Pak Mahendra membayangkan begini, Pak. Itu meja bulat begini, Pak ya. Ya. Di sini pimpinan biasanya berlima. Ya, di sini kemudian ada penyidik, ya. Terus jaksa penuntut di sebelah sini, ya kan gitu. Kita duduk di depan ini ya. Terus mereka lagi expose. Bayangin huruf U gitu, Pak ya. Mereka jadi expose di situ. Kita bisa melihat tuh wajah-wajah orang yang hadir hari itu. Karena setiap expose penyelidikan, jaksa sudah di situ, bakal penyidik sudah di situ juga, dan penyelidik sudah di situ, pimpinan ada di situ. Nah, dinamikanya cukup tinggi, Pak. Dan semua pertemuan itu direkam. Jadi Pak Suhendra hadir di situ, ngomong apa, menit berapa harus ada. Ya, saya nggak tahu nanti ini dalam kaitan kasus yang lagi ramai Formula E ini ada nggak kronologisnya, sehingga kita bisa pastikan bahwa memang teman-teman dalam hal ini Pak Endar dan seterusnya itu berdebat dalam pengertian secara kualitatif, membicarakan konstruksi kasus sehingga mereka menyimpulkan kasus ini belum bisa dilanjutkan, umpamanya begitu. Nah, ketika kemudian mereka paparan, pimpinan sudah melihat, ya, mereka dengan sejumlah teori-teori keluar di situ, Pak. Semua teori keluar, Pak. Ya. Jaksa juga punya teori-teori macam-macam yang memastikan bahwa kita akan kenakan yang bersangkutan pasal sekian dengan bukti bla bla bla. Kemudian bakal penyidik bilang, oh nggak bisa, tolong penyelidik cari lagi buktinya. Nanti kita ketemu lagi bulan depan, atau sampai ketemu kita paparan lagi. Tanya pimpinan, oke, setuju, kita tunda dulu, cari lagi buktinya sampai kita bisa memastikan, sehingga kemudian jaksa confidence untuk pasal sekian, umpamanya gitu, Pak ya. Nah, ketika itu terjadi, ya itu silakan bubar pertemuan, ya dicari lagi. Khusus untuk e-formula ini, Pak, Bapak yang bayangkan, dalam tempo dekat itu 10 kali pertemuan, Pak. Iya. 10 kali pertemuan dalam tempo pendek itu. Saya nggak ngerti apa yang terjadi di sana. Dan menarik kalau suatu saat ini terungkap ke publik, apa isi rekaman pembicaraan itu. Kecuali kalau rekamannya dihapus ya, atau dibuang, sehingga kita jadi bertanya-tanya apa yang disebut memberantas korupsi itu harus transparan, harus akuntabel, dan bebas dari konflik of interest. Ini 3 ini penting untuk semua penyelenggara negara, untuk semua pemberantas korupsi. Kalau ini menjadi masalah, ya berarti Anda tidak transparan. Mana hasil rekamannya? Jadi sekali lagi, Pak, proses-proses itu kemudian ketika kemudian pimpinan melihat bahwa yang dipaparkan penyidik dan seterusnya itu adalah memang secara nalar bisa diterima, logika argumentasi hukumnya jelas, tentunya pimpinan mengatakan you may go, silakan masuk ke penyidikan gitu. Nah, akan ada perdebatan, Pak. Tadi saya sudah bilangkan sama Bapak di rapat begini, kita melihat satu persatu penyidik, penyelidik melihat berdebat. Mereka berdebat, kita lihat, kemudian argumentasinya kita lihat. Kalau pimpinan merasa ada sesuatu yang mulai konflik of interest, pimpinan kamu diam dulu. Kamu diam dulu di situ, biar yang lain dulu ngomong. Karena kita bisa ketimpulkan kan, Pak? Ya. Orang menggunakan kata apa aja kita bisa nyimpulkan ini orang konflik of interest atau enggak. Gampang kok menganalisis itu, ya kan? Nah, jadi oleh sebab itu perdebatan-perdebatan itu sejauh yang saya alami, karena penyelidik dan penyidik itu sangat independen, jarang, Pak, terjadi perdebatan. Oh gitu. Memang ada yang ngaco. Itu biasanya pimpinan tegur langsung orang itu. Kamu diam dulu, didengar yang lain. Kadang-kadang kan dia mencoba dominan tuh, Pak. Ya kan? Nah, tapi itu kemudian kita pastikan kamu diam dulu, biar yang lain ngomong dulu. Nah, jadi sekali lagi
biasanya sejauh selama 4 tahun di sana, itu karena penyelidik dan penyidik itu sangat independen, mereka tidak pernah kita campur dan kita suruh-suruh untuk melakukan sesuatu seperti ini, seperti ini. Itu bisnis proses due process of law-nya itu udah jalan, Pak. Flow-nya itu udah ada. Ya. Dan pimpinan nggak pernah bilang ini enggak. Itu sangat independen mereka dan kita percaya di situ. Itulah yang namanya egalitarian. Saya nggak ngerti situasinya di dalam seperti apa saat ini, Pak. Begitu, Pak Swendra. Oke, Pak Saud, mumpung ketemu Bapak ini, saya mau tanya soal kasus yang terbaru juga mengenai Rafael Alun, Pak, mantan pegawai pajak. Konon kabarnya laporan atau kecurigaan lalu lintas keuangannya itu sudah masuk ketika zaman Bapak masih jadi komisioner. Benarkah, Pak? Kalau nama saya tidak ingat ya, tetapi memang saya termasuk orang yang paling cerewet kalau ada surat dari PPATK. Di bawah surat PPATK itu, Pak Mahendra, ya. Jadi di bawahnya itu ada tulisan. Selalu isinya, intinya begini suratnya. Mohon memberikan feedback kepada PPATK apa-apa yang sudah dilakukan. Itu biasanya saya langsung di disposisi semua. 5 pimpinan itu kan bikin disposisi. Saya selalu dalami, ya kan, lakukan analisis, lakukan pendalaman dan seterusnya. Kalau memang tidak, buat surat kepada PPATK bahwa ini sedang kita dalami. Jadi jangan didiemin. Kalau itu didiemin, Pak, itu sama dengan yang Sri Mulyani bilang ada ratusan surat itu, karena itu mungkin nggak direspon, ya kan? Nah, jadi artinya saya selalu mengatakan di beberapa media juga, saya mengingat beberapa kasus yang kemarin itu saya pernah menyebut seseorang, saya nggak usah nyebut siapa orangnya, yang jelas dia penyelenggara negara, yang ada rekening dia dan istrinya masuk. Saya lihat memang itu nggak di follow up, tapi seingat saya, disposisi saya ketika itu kepada orang ini, yang sekarang ini masih menjabat itu, saya katakan, dalamin orang ini, cari, kalau bisa TPPU kan. Karena dia penyelenggara negara, nggak menutup kemungkinan itu korupsi gitu. Jadi artinya, Pak, memang respon-respon kita itu harus kita lakukan terhadap semua laporan yang masuk, baik itu di LHKPN maupun di gratifikasi. Karena kepala kita itu, boleh jadi itu pencegahan, tapi cara berpikir kita haruslah berpikir penindakan. Ya. Nah, karena di KPK itu kolektif kolegial, Saud Situmorang nggak bisa maksa, Pak. Kejar orang itu sampai ketemu, selesaiin, nggak bisa. Ya. Kolektif kolegialnya berfungsi, Pak. Jadi nggak bisa sendirian juga, gitu, Pak. Jadi Bapak nggak ingat ya, apakah dulu pernah ada laporan PPATK mengenai Rafael Alun ini, nggak ingat ya, Pak? Kalau nama yang bersangkutan, sejujurnya saya katakan saya ingat. Yang saya ingat justru orang lain. Oh, gitu ya. Saya ingat waktu itu menarik, karena itu menarik banget orang ini, high profile person juga. Karena itu istrinya masuk, rekening ke istrinya, dan PPATK curiga, makanya lapor ke kita. Yang saya ingat cuma itu, yang lain saya nggak ingat, Pak. Tapi kalau memang betul dari tahun 2009, ya memang ya kesalahannya banyak itu. Baik itu kesalahan di KPK, kesalahannya di Ibu Sri Mulyani juga, karena memang di sana disampaikan laporannya, tapi kok nggak ada follow up-nya. Nah, ini yang saya katakan kembali lagi, bisa jadi karena memang instrumen LHKPN itu dan instrumen PPATK itu dianggap sebagai kayak laporan biasa gitu, Pak. Ini yang kita harus ubah sebenarnya. Padahal di situ PPATK itu berprinsip suspicious. Laporan yang di luar dari profil orang itu berpotensi pidana. Oleh sebab itu laporan intelijen, hati-hati, tidak boleh dibocorkan namanya dan seterusnya. Karena bisa jadi laporan salah, analisis bisa salah, penegakan hukum yang tidak boleh salah. Jadi kalau khusus ke namanya, Pak, saya nggak ingat persis nama orang itu. Yang saya ingat itu nama orang lain. Ya, Pak Saud, apakah mungkin dokumen-dokumen yang dikirimkan oleh PPATK itu tidak sampai ke meja pimpinan di KPK? Mungkin nggak, Pak? Kalau di KPK nggak mungkin, Pak. Kalau di KPK itu, kalau di KPK itu semua surat dari luar naik ke pimpinan. Ada agendanya. Nanti ya pimpinan yang bikin disposisi. Kalau di KPK, Pak ya. Saya nggak tahu kalau di tempat lain. Kan kemarin Ibu Sri Mulyani terkesan dia nggak tahu tuh. Bahkan katanya nggak nyampe ke atas. Laporan PPATK itu laporan yang sangat-sangat detail, yang menurut saya itu setengah matang, dan itu sebabnya makanya pimpinan harus tahu. Dan biasanya agenda surat, jangankan surat PPATK, Pak, surat-surat yang kecil saja kadang-kadang juga nyampe ke pimpinan kalau dianggap pimpinan harus tahu. Jadi sekali lagi,
Kenapa itu sampai lama tidak didalamin? Karena menurut saya instrumen LHKPN itu dianggap hanya instrumen biasa. Padahal dia harus didalamin betul. Kalau tahun kemarin dia nggak punya mobil, hari ini dia punya mobil, belinya di mana, uangnya dari mana, dan seterusnya harus didalami. Jadi kembali ke pertanyaan tadi Pak, bisa jadi itu tidak nyampe ke atas, tapi kalau di KPK, sepanjang saya di sana dulu biasanya laporan PPAT itu nyampe Pak ke atas. Ya, Pak, ini terakhir Pak, pertanyaan terakhir. Ya, Pak Hendra, terima kasih. Masa kerja pimpinan KPK ini akan berakhir pada tahun ini. Apa saran Bapak kepada panitia seleksi nanti supaya kita menghasilkan pimpinan KPK di masa ke depan yang memenuhi syarat, baik itu teknis maupun integritas, supaya tidak ada lagi pimpinan KPK yang justru terjaring masalah, Pak. Silakan, Pak. Ya, jadi seingat saya memang itu seleksi itu hampir 1 semester ya. Ya. Jadi nanti mungkin bulan-bulan depan, itu bulan ini mungkin harus sudah pansel sudah mulai terbentuk. Karena memang kita kan mencari orang yang benar-benar berintegritas sehingga diperlukan pendalaman dan seterusnya. Ya. Jadi harapannya beberapa bulan ke depan pansel sudah terbentuk. Dan saya berpikir mungkin pansel ini pembentukannya juga harus kita ini ya, agak unik sih Pak ya. Karena waktu saya dulu mengalami kan beberapa kali pansel Pak ya. Ya. Saya kan datang di KPK itu 4 kali kan Pak. Ya. Sekali sampai 10 besar, yang lain 2 kali adminnya nggak lulus karena saya berada di Australia. Karena waktu itu dianggap masih jauh di Australia sehingga admin aja nggak lulus. Baru yang keempat saya masuk itu ya Sri Kandi, ada 9 ibu-ibu itu. Yang kemudian sentuhannya berbeda. Nah, bagaimana style dari pansel ini untuk kemudian kita bisa menemukan quote and quote manusia setengah dewa yang kemudian kita harus dalamin kan gitu Pak ya. Ya memang panselnya sangat menentukan. Ya. Kalau nanti 10 orang yang kita kirim ke DPR orang-orang udah setengah dewa semua ya tentunya orang-orang yang dipilih ya tentunya akan jadi setengah dewa gitu. Dan bagaimanapun itu politiknya, ketika dia nanti sudah memimpin, dia akan independen antara dirinya dengan Tuhannya. Ya, saya datang ke KPK selalu bilang gitu. Saya datang ke KPK itu saya dengan Tuhan saya nggak dengerin yang lain gitu. Ya kan? Tapi maksud saya adalah untuk menemukan seperti itu kan saya khawatir sekarang ini Pak. Nggak ada kebanggaan Pak. Ya. Terus terang kalau KPK-nya sekarang ini kayak seperti ini, mungkin saya juga dulu nggak daftar. Iya pasti, itu bisa saya pastikan. Ya. Kemarin aja ngobrol dengan mahasiswa, aduh gimana ya. Tapi kita berharap nanti ada orang-orang yang masih punya nawaitu yang baik untuk membangun Indonesia ini, kemudian mereka mendaftar dan panselnya baik dan DPR-nya juga mereka mengurangi lagi konflik of interest mereka dengan memandang figur itu murni dari hasil psikotes, hasil tulisannya dia, terus track recordnya dia, dan seterusnya. Itu himbauan kita kepada pansel dan pemerintah yang melakukan seleksi dan kemudian DPR yang memilih. Tapi lagi-lagi Pak, saya pikir memang karena undang-undang itu sudah sangat sedemikian terganggu dan saat ini mengganggu maksud saya, dan saat ini sudah berada di bawah pemerintah, ya saya pikir tone at the top-nya Pak, suara dari atas untuk KPK ini harus jelas. Ya. Untuk yang sederhana soal Endar ini sebenarnya kan tone at the top di negeri ini harus sudah mulai ngomong, hentikan itu, kamu bikin noise saja kan, harusnya begitu Pak ya. Tapi kan kita nggak melihat. Jadi sekali lagi harapannya Pak, bagaimana ke depan ini kita bisa menemukan undang-undang boleh jelek Pak. Undang-undang jelek pun kalau penyelenggaranya baik, undang-undang itu akan baik. Sama dengan Dewas. Dewas aja kan mereka kalau bekerja benar, nggak mesti harus meloloskan pimpinan yang kemarin diduga melakukan pidana, tapi dia lewat begitu saja gitu. Dan kita lihat juga nanti Endar ini seperti apa. Kira-kira gitu Pak Suhendra. Oke. Terima kasih Pak Saud Situmorang atas ngobrol kita. Moga-moga ada manfaat buat negeri dan bangsa ini. Sekali lagi terima kasih. Saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan jangan lupa tetap jaga kesehatan.